Iya Ustaz. Ini pertanyaan yang masuk sudah mendekati mau 60 Ustaz ya, Masya Allah. Mohon maaf, ini pertanyaan cukup banyak Bapak Ibu, sahabat desa sekalian. Jadi kami seleksi karena semoga cukup waktu, kelihatannya tidak. Kita seleksi dulu. Ustaz, izin kita kepada sesi kedua. Insya Allah tadi pertanyaan sesi kedua, pertama tadi sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh para sahabat sekalian. Izin saja, sesi kedua saya bacakan Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama, sudah rutin tilawah Quran per hari 1 juz, tapi hati masih belum tenang, masih resah dan gelisah. Apa solusinya dan solusinya? Yang kedua, Ustaz, bisa dijelaskan mekanisme biologis dalam tubuh manusia ketika membaca Quran untuk kesehatan tubuh kita? Yang ketiga, adakah saran konsumsi untuk penderita COVID-19 atau untuk menjaga kondisi ketika wabah COVID-19? Baik, saya ulangi saja. Pertama, sudah rutin tilawah Quran per hari 1 juz, tapi hati masih belum tenang, masih resah dan gelisah. Oke. Sebabnya dan solusi. Yang kedua, Ustaz, bisa dijelaskan mekanisme biologis dalam tubuh manusia ketika membaca Quran untuk kesehatan tubuh. Yang ketiga, adakah saran konsumsi untuk penderita COVID-19 atau untuk menjaga kondisi ketika wabah COVID-19 ini? Demikian Ustaz. Ya baik. Ya baik, bismillah. Jadi berkaitan dengan pertanyaan pertama gitu kan. Jadi Bapak sekalian, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa hati kita itu sebenarnya sesuatu yang gampang disentuh kalau titik sentuhnya dapat, ya. Maka ketika kita bicara tentang tadi Ibu sudah atau Bapak yang bertanya tentang sudah baca Al-Quran, bahkan sudah 1 juz 1 hari, pertanyaannya seberapa dalam, seberapa intens, seberapa kuat katakanlah Anda membaca Quran tadi dengan penghayatan. Ya, kalau cuma sekedar baca doang belum tentu, ya. Karena Quran itu warattilil Qur'ana tartila. Dia harus dibaca dengan tartil. Ya, jadi belum tentu orang yang membaca Al-Quran, ya apalagi mungkin dia nggak juga berniat, ya Allah semoga Al-Quran yang kubaca ini menenangkan hatiku, tuh boleh berniat seperti itu ketika Anda baca Al-Quran, tidak masalah. Ya semoga menjadi penguat hatiku, menjadi penguat ragaku juga boleh, ya. Berniat ketika baca Al-Quran seperti itu. Yang paling penting adalah seberapa kita tergetar dengan bacaan tadi. Maka karena kita orang ajam, kita orang non-Arab, maka Anda perlu juga lihat arti dari apa yang Anda baca tadi. Ya, lihat terjemahannya. Dan juga kalau bisa ya, Nabi katakan tidak termasuk dalam golonganku orang-orang yang baca Al-Quran bukan dengan suara merdu. Jadi usahakan mengeluarkan suara terbaik Anda ketika membaca Al-Quran. Karena Quran itu memang dia tanda kutip menghipnotis gitu kan, tanda kutipnya, menghipnotis kita. Ya, menghipnotis maksudnya dia mengunci kita dengan apa yang kita dengar, kita rasakan, kita pikirkan tentang ayat-ayat tadi sehingga akhirnya jiwa kita tergetar, Bu sekalian. Makanya sering saya sampaikan ya, ada ayat tuh yang sering saya baca gitu kan. Saya sendiri bukan ahli Quran, tapi ya saya mendidik diri saya dengan Quran, sehingga ketika kita sepi sendiri segala macam ya kembali pada Quran. Jadi dia jadi sahabatnya kita. Jadi kita harus mendeklar dari kita ana suhibul Quran, seperti itu. Dan lagi-lagi saya sampaikan Al-Quran itu kan dia memberikan tadi efek ya. Kalau tadi dibaca dengan baik, dengan tartil, dengan penuh penghayatan. Nah, contoh aja beginilah. Kita baca misalkan auzubillahi minasyaitonir wadduha wal laili iza sajama waddaka rabbuka ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wajadaka ilan fa'agna fa ammal yatima fala takhhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahdi. Ini ayat yang dibaca Nabi lagi sedih waktu wahyu tidak turun berapa bulan. Waktu saya baca tadi mungkin yang dengar ya biasa aja gitu kan. Karena memang yang membacanya Jailul Akbar ini ya orang imannya juga begitu-begitu aja. Kalau yang membacakan sahabat bahkan dengan nada kayak begitu, mungkin kita udah bergetar gitu kan. Karena yang baca tuh orang yang hubungan sama Allah kuat. Dan tanda kutip, bagaimana cara memodifikasinya?
Ya, ini saran saya. Bagaimana cara memodifikasinya? Ya, ubah nadanya ketika membaca tadi kalau membaca. Contoh misalkan kita ubah nadanya. Misalkan ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wadduha wal-laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kan beda kan? Kita mendengarnya ya ibarat kata orang-orang yang hobinya musik misalkan gitu kan. Musik yang senandungnya, iramanya, instrumennya membuat hati terbuai-buai. Nah, Quran itu juga sama sekalian. Seperti itu. Jadi mungkin saran saya begitu ya. Dan kalau itu masih belum juga, maka cari cara-cara lain untuk menggetarkan hati tadi. Bisa jadi ya. Hati itu tergetar ketika Anda tadi mungkin Anda membuatkan makanan terbaik di rumah, Anda kasih pada orang-orang miskin, orang-orang duafa di pinggir jalan, atau Anda punya rezeki lalu Anda amplopin 50.000, 100.000, lalu Anda bagi pinggir jalan dan orang itu membuka amplop tadi dan tiba-tiba air mata mereka berderai karena sudah hampir 1 bulan, 1 pekan, 2 pekan, bahkan uang 10.000 pun tak mereka dapatkan. Begitulah cara Allah menyentuh kita. Ya. Bisa jadi mungkin dari Quran tadi belum dapat nih, tapi harusnya dapat nanti pada akhirnya. Seperti itu. Itu yang tentang Al-Quran. Yang kedua tadi tentang lupa lagi. Al-Quran juga sih. Oh, mekanisme tubuh pas lagi baca Quran. Gak kedengeran Pak Dedik? Di mulut. Gak denger? Masih di mulut. Ya. Nah, ada. Dah. Ya. Ustaz bisa dijelaskan mekanisme biologis dalam tubuh manusia ketika membaca Quran atau dibacakan? Oh iya. Jadi sebenarnya ada penelitian ya yang menjelaskan tentang bagaimana mekanisme tadi. Jadi ayat Al-Quran kita harus pahami bahwa ayat-ayat Quran ya huruf-huruf itu penuh keberkahan dari Allah dan bagaimana huruf itu terbaca itu dia menggetarkan saraf sebenarnya. Makanya ada ilmu tajwid ya, ilmu tentang tahsin, makharijul huruf, ada izhar, idgham, ikhfa ya. Ya, itu semua ketika dibaca itu beda sekalian. Makanya ada yang coba baca tulisan saya di IG itu tulisannya judulnya sewot. Coba lihat. Judulnya sewot ya. Itu tentang Al-Qur'an itu. Jadi ternyata ketika orang membaca Al-Qur'an itu ya dengan makharijul huruf yang benar, tajwid yang benar, ditambah lagi ya Bapak sekalian dengan ayat-ayat ya. Coba kita pikirkan, lenungkan baik-baik. Kenapa bukan apa hikmah Allah memberikan surat Maryam itu? Surat Maryam itu kan bunyinya kaf ha ya ain shad zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya ya terus. Nah, lain lagi di surat Muhammad. Surat Muhammad belakangnya hu gitu kan? Masya Allah kan? Nah itu ternyata ngefek ke jiwa kita. Ya, jiwa seseorang itu ketika diberikan sebuah penekanan huruf-huruf tertentu itu efeknya luar biasa. Belum lagi tadi yang getaran-getaran saraf, bahkan beberapa jenis tajwid dalam Al-Qur'an yang dibaca itu sebenarnya bisa membuang lendir sebenarnya. Gitu kan? Dengung, ikhfa. Itu bisa membuang lendir, Pak. Makanya orang baca Quran itu benar baca Qurannya sih ya. Harusnya sehat. Asal warattil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil. Yang belum lancar, minta sama Syamil. Ya, siapin sama
yang bisa ngajarin ngaji dengan baik. Gitu. Jadi baca Quran itu dapat gitu kan. Kayak tadi saya katakan surat Takwir tadi itu kan. Iza syamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat. Belakangnya tak semua itu. Wa izal jibalu suyirat wa izal aisyaru uttilat. Itu kan tak gitu kan. Jadi kayak kita tuh buk gitu loh. Digebukin. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau gunung aja diturunkan Al-Qur'an, kata Allah, gunung itu akan hancur, kata Allah. Kalau hatinya manusia membaca Quran, mentadabburi Al-Quran, falyatadabbarun Al-Quran, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, dia akan kharu sujada wa bukiya. Dia akan tersungkur, bersujud dan menangis. Pak, Bu, Anda lagi stres, Anda lagi pusing, Anda lagi bingung segala macam, tumpahkanlah tangis itu dalam sejadah kita. Kayak plong aja semua gitu. Coba aja. Kan begitu kan? Plong. Makanya Allah menyiapkan dua mata kita ini untuk apa? Untuk menguras emosi-emosi buruk dalam hati jiwa kita atau kolbu kita tadi untuk dikeluarkan di sini. Coba aja. Orang yang betul-betul, makanya saya baca buku, ada satu buku Ibnu Qudamah itu, subhanallah. Kisah air mata orang-orang soleh. Saya katakan, Masya Allah gitu. Bahkan Umar saja, pernah sebut riwayat. Ada Nabi, ada Utsman, ada Rasulullah, ada Utsman, ada Abu Bakar. Ya. Mereka bertiga, orang-orang mulia ini, Masya Allah ya, itu lagi menangis gitu kan. Umar tiba-tiba datang. Terus ngelihat orang bertiga ini nangis. Karena Umar ngerti, Rasul, Abu Bakar, dan Utsman kalau nangis, tidak mungkin gara-gara onta hilang, rumah kebakar gitu kan. Pasti nangisnya karena sesuatu yang berhubungan dengan akhirat. Apa yang Umar kerjakan? Umar ikut nimbrung, ikutan nangis gitu kan. Masya Allah ya, seperti itu sekalian. Jadi itu mekanismenya, dan itu ada penelitiannya sebenarnya sudah cukup banyak ya. Makanya penelitian-penelitian yang pakai Mozart segala macamnya bohong semua itu. Kalau kita mukmin meyakini Al-Quran, maka Al-Quran lah obatnya. Ya, Al-Quran itu itunya ya, apa tuh namanya, kekuatan kita ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Yang terakhir apa tadi? Terakhir, konsumsi untuk penderita COVID atau bisa menjaga kondisi dari ketika wabah. Pertama berjemur lah. Kalau bisa berjemur ya. Tiap hari berjemur. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan tinggal madu, kurma, habatus sauda, jangan tinggal. Madu, kurma, habatus sauda, jangan tinggal. Yang keempat, buat buang lendirnya. Buat buang lendirnya itu tadi jahe, serai, lengkuas. Buat buang lendirnya. Yang terakhir, salah satu minuman penghuni surga adalah khamar. Khamar itu yang tidak memabukkan di surga ya. Nah, di dunia Allah menciptakan khamar dalam bentuk lain. Karena khamar kan fermentasi. Maka makanlah makanan atau minuman fermentasi. Atau bahasa simpelnya probiotik. Banyak nggak produk-produk probiotik sekitar kita? Banyak. Ada tempe, ada tape, ada sekarang banyak yang jual probiotik. Itu minumlah itu setiap hari. Ya minimal kalau seandainya mentok-mentok nggak dapat juga, ya udah blender aja tuh tempe. Bukan tempe goreng ya. Blender aja tempe sama kurma ya. Karena kurma itu makanannya bakteri ya gitu. Jadi tempe sama kurma itu perfect match itu. Keren. Ya kalau enggak ya tadi, kalau nggak ada tempe bisa pakai tape, kan di Bandung banyak tape itu. Tape diambil sedikit, kasih air, kasih jahe, kasih kurma. Masya Allah tuh enak banget. Itu saran saya. Dan nasinya di stop, nasi putih bukan di stop, dikurangi lah karena itu nguras oksigen. Kemudian apa tuh namanya, nasi dikurangi, kemudian minyak-minyakan ya, karena lendir kan, bisa bikin lendir ya. Tepung-tepungan, itulah gula pasir gitu, seperti itulah standar lah ya. Itu dikurangi. Jadi banyakin sayur dan buah-buahan karena itu makanan buat bakteri di badan kita. Wallahu a'lam bishawab.